Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Labinamang. Baik, akan saya lanjutkan pengertian dan tujuan analisis laporan keuangan. Kata analisis atau analisa adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas atau dana. Yang pertama, investasi pada saham. Bagi calon investor, analisis laporan keuangan penting untuk pengambilan keputusan investasi pada saham dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan sekaligus memproyeksi kemampuan perusahaan pada masa-masa mendatang. Yang kedua, pemberian kredit. Dalam analisis ini, tujuan pokok dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Yang ketiga, kesehatan pemasok. Perusahaan ingin memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bisa bertahan terus dengan kemungkinan kerjasama yang terus-menerus. Analisis dari pihak perusahaan akan berusaha menganalisis probabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangannya, kemampuan untuk menghasilkan kas untuk memenuhi operasi sehari-harinya, dan kemampuan membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang keempat, kesehatan pelanggan. Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan, maka perusahaan memerlukan informasi keuangan pelanggan, terutama informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kelima, kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Yang berikutnya, B. Manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan digunakan perusahaan untuk menentukan langkah tepat yang diambil perusahaan ke depannya. Selain untuk menentukan langkah perusahaan ke depannya, analisis laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada beberapa manfaat analisis laporan keuangan bagi perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil yang dicapai beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Untuk melakukan penelitian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil, digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah mereka capai. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang berikut, kepentingan para pemakai laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terdiri dari yang pertama, pemilik perusahaan, kedua, manajer atau pimpinan perusahaan. Yang berikut, analisis laporan keuangan komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama untuk beberapa periode yang berurutan dengan laporan keuangan di masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan cara menilai neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang berikut, analisis common size. Analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Yang berikut, analisis tren. Analisis tren adalah sebuah area yang paling penting dalam analisis teknikal dan merupakan kunci untuk dapat menentukan arah secara keseluruhan dari sebuah sekuritas. Tren berdasar pada prinsip dari titik tertinggi dan terendah yang semakin tinggi dan titik tertinggi dan terendah yang semakin rendah. Yang berikut, analisis ratio. Dalam menggunakan analisis ratio, terdapat fungsi dan kegunaan ratio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi analisis laporan keuangan.
Financial ratio atau disebut juga dengan rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba atau rugi, laporan aliran kas. Yang berikut kegunaan dari analisa rasio keuangan. Perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Berikut perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan materi yang berikut, yaitu mengenai analisis DuPont. Nah, analisis DuPont ini adalah suatu pendekatan untuk menguraikan rasio pengembalian ekuitas atau return on equity atau disebut ROE. Nah, analisis DuPont ini digunakan untuk melihat lebih jelas perubahan mendasar dalam operasi perusahaan yang mendorong kinerja perubahan dalam ROE. Nah, yang berikut analisis sumber dan penggunaan dana. Di dalam analisis sumber dan penggunaan dana ini terdapat 4 sumber dan penggunaan dana. Yang pertama yaitu pengertian aliran dana. Nah, aliran dana atau cash flow yang terjadi di suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana atau kas yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dana yang masuk dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber intern maupun sumber eksternal. Yang kedua, sumber dana. Nah, di dalam sumber dana ini juga terdapat 3 komponen. Yang pertama itu leasing. Nah, leasing ini biasa disebut sebagai perusahaan yang bergerak di dalam bidang usaha pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua, term loan. Term loan mempunyai karakteristik yang berusia lebih dari 1 tahun, diberikan atas dasar perjanjian formal. Yang ketiga, kredit modal kerja permanen atau KMKP. Nah, kredit ini modal kerja permanen ini merupakan bentuk kredit jangka menengah yang diberikan oleh pemerintah yang biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Yang ketiga, sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah ini adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengambilannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Namun, yang lebih penting dalam sumber dana jangka menengah yaitu jangka menengah ini yaitu harus memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Nah, yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ini terdapat 2 komponen untuk bisa memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu obligasi. Nah, bisa memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal dan bunga serta waktu pembiayaan kembali. Yang kedua, hipotek atau merger adalah bentuk utang jangka panjang yang dijamin dengan aktiva tidak bergerak atau tanah bangunan. Jika terjadi likuidasi, aktiva yang dijadikan jaminan itu dijual untuk membayar hutang hipotek tersebut. Yang terakhir, penggunaan dana jangka pendek. Di dalam penggunaan dana jangka pendek ini terdapat 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu pengelolaan kas. Nah, pengelolaan kas ini merupakan salah satu bentuk aktiva lancar yang paling liquid yang berbentuk uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan.
Yang kedua, surat-surat berharga. Nah, pengelolaan surat-surat berharga terjadi karena pengalihan alokasi kas tunai yang menganggur, sementara untuk dijadikan sertifikat berharga atau surat berharga lainnya. Yang ketiga, pengelolaan piutang. Nah, timbulnya pengelolaan piutang ini karena adanya penjualan kredit dari perusahaan dalam menjual barang hasil produksinya. Yang terakhir, pengelolaan persediaan. Nah, persediaan di sini termasuk juga bahan baku, bahan penolong, maupun barang dalam proses. Nah, pengelolaan persediaan sangat penting karena berhubungan dengan volume penjualan perusahaan dan akhirnya untuk pencapaian laba perusahaan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.